Halo guys, kembali lagi bersama gue Imran Ditya. Oke. Jadi di video kali ini gue bakal menceritakan semua dari awal sampai akhir dan sampai penyembuhan dan sampai gue bahas akan di video ini. Oke, jadi bagi kalian yang penasaran, langsung nonton video ini dari awal sampai akhir. Pertama, pastikan kamu sudah menghubungi dan membuat janji dengan Customer Service Ciputra Eye Center. Jangan lupa, tentukan juga lokasi screening yang kamu inginkan. Pihak Customer Service akan mengirimkan link untuk pengisian data online. Oke guys, di hari pertama gue melakukan screening. Apa sih itu screening? Penjelasan singkatnya itu adalah screening itu satu, untuk memastikan kesehatan mata kalian. Yang kedua, untuk memastikan minus yang ada di mata kalian agar tindakan yang diambil itu tidak. Ketika kalian baru datang ke tempatnya, kalian akan dilakukan tensi darah. Setelah tensi darah, kalian akan dilakukan beberapa tes. Gue lupa sih guys, ada berapa mesinnya, kurang lebih kayak 5-6 mesinnya. Tujuannya apa? Yang pertama dilakukan pemeriksaan ketajaman penglihatan pada mata. Yang kedua dilakukan pemeriksaan refraksi. Yang ketiga dilakukan pemeriksaan topografi kornea. Yang keempat dilakukan pemeriksaan ketebalan pada kornea. Yang kelima dilakukan pemeriksaan pada pupil. Yang keenam pemeriksaan mata kering. Nah, yang gue paling ingat itu adalah pada saat pemeriksaan mata kering guys. Jadi di mata tuh guys, kayak di kelopak mata di sini guys, itu dikasih kayak kertas lakmus gitu guys, yang dimana nanti ditaruh selama 5-10 menit ya. Setelah 5-10 menit nanti kertas lakmusnya itu akan diambil dan dicek guys. Kalau semisalnya dia kurang dari 10 mm itu berarti mata kalian kering, tapi kalau lebih dari 10 mm itu mata kalian tidak kering. Jadi 10 itu normal guys. Oke, selanjutnya apalagi sih yang dilakukan setelah screening? Setelah dilakukan banyak tes screening dari awal sampai akhir dengan berbagai macam mesin, akhirnya ada konsultasi sama dokter. Nah, di ruang dokternya itu tetap ada lagi pengecekan guys. Jadi di ruang dokternya itu kalian akan dicek keseluruhan matanya itu dari kanan, kiri, atas, bawah, serong kanan, serong kiri, bawah, atas, pokoknya keseluruhan guys. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa mata kalian itu tidak luka atau saraf-saraf kalian tuh bagus, terus mata kalian tuh atau lensa di mata kalian tuh jernih, nggak rusak atau gelap kayak gitu guys. Nah, setelah semuanya udah dilewati, itu akan ada datanya. Nah, setelah datanya udah dapet guys, nah kita baru bisa menentukan metode apa yang akan kita lakukan. Jadi di Ciputra Eye Center kemarin tuh ada dua metode guys, ada yang namanya femtolasik dan ada yang namanya Smile Pro. Bedanya apa sih? Oke, gue akan jelaskan secara singkat per poin. Perbedaannya apa sih femtolasik sama Smile Pro? Oke, yang pertama, kalau Smile Pro itu menggunakan satu mesin guys, hanya menggunakan satu mesin. Sedangkan kalau femtolasik itu menggunakan dua mesin guys. Selanjutnya, yang kedua perbedaannya apa? Kalau yang Smile Pro itu tindakannya lebih cepat guys, sekitar 5-10 menit untuk dua mata guys. Sedangkan kalau yang femtolasik itu sekitar 30 menitan sampai lebih untuk dua mata. Yang ketiga, penyembuhannya lebih lama. Kok bisa lebih lama yang femtolasik sedangkan yang Smile Pro lebih cepat? Ya, karena yang Smile Pro itu dibuka atau ada sayatan hanya 5% guys dari bulatan mata. Gue kurang tahu namanya apa, pokoknya dia hanya 5% guys. Sedangkan kalau femtolasik itu 80% ya. Jadi sekitar 80% itu ada sayatan karena dia akan ngebuka flap atau membuat flap. Dari harganya juga beda guys. Yang Smile Pro itu lebih mahal dibandingkan yang femtolasik. Dan sedangkan yang Smile Pro
minus yang bisa ditanganin atau yang bisa dihandle itu sampai minus 10. Sedangkan kalau femtolasik itu sekitar sampai 15 atau sampai 16 minusnya guys. Itu dia perbedaan secara singkatnya guys. Hari berikutnya, day 2. Ini hari yang sangat menegangkan karena hari ini adalah hari tindakan untuk dilakukannya operasi atau dilakukannya lasik. Jadi, ketika kalian udah datang di tempatnya, kalian akan dilakukan pemeriksaan lagi kan? Pemeriksaan untuk memastikan minus yang ada di mata kalian, agar setelah dilakukan pengetesan untuk mengetahui minusnya, kalian akan masuk ke ruang operasi. Yang dimana di ruang operasi itu hanya ada pasien, dokter, ada kayak suster, kayak perawat, dan lainnya. Yang pertama, kalian menggunakan baju untuk kayak pakaian operasi gitu guys. Setelah itu, yang kedua, kalian akan dilakukan cek gula darah. Yang ketiga, setelah dilakukan cek gula darah, kalian akan matanya tuh guys, di bagian kelopak mata ini akan dibersihkan dengan betadin. Setelah dibersihkan sama betadin, akan ditetesin obat anestesi atau obat baal, yang dimana nanti itu kayak istilahnya bius lah, biar mata kalian mati rasa gitu loh. Setelah itu, kalian akan dipanggil atau dituntun oleh suster untuk ke ruangan operasi. Setelah kalian dianterin oleh suster dan karyawan di ruangan tuh ngapain? Jadi guys, di ruangan operasi itu, di situ tuh kalau nggak salah tuh ada dokternya, terus kayak ada asisten dokter, sama ada susternya 4 kalau salah, 2 sorry, ada susternya 2, jadi totalnya tuh kalau nggak 4, 3, gue lupa guys. Nah setelah itu kalian akan dikasih kayak ball stress untuk biar nggak terlalu tegang dan nggak terlalu panik. Kalian akhirnya tidur. Ketika tidur, di atas kepala kalian tuh kayak ada lampu biasa kayak ruangan operasi gitu guys. Nah jadi pada saat dilakukannya operasi mata kalian guys, mata kalian ini akan diganjel sama besi guys. Jadi di atas diganjel besi, di sini diganjel besi. Setelah itu bulu mata kalian itu akan dikasih kayak solatip atau apa lagi guys, kayak ditaruh di atas sini sama di bawah. Jadi kondisi mata kalian tuh sama sekali udah nggak bisa merem guys, udah bener-bener nggak bisa gini, karena kan namanya mata pasti kalau ada benda apapun yang menyentuh itu refleks pasti kayak merem gitu kan. Nah kalau ini guys sama sekali tuh udah nggak bisa merem guys, jadi kayak mata kalian tuh emang udah bener-bener kayak gini aja nih. Nah kayak gini kurang lebih posisinya guys. Nah, setelah mata kalian udah diganjel, kalian akan dikasih kayak cairan gitu, kayak air. Itu gue kurang tahu ya guys, kayak itu cairan apa, tapi dokternya bilang anggap aja seperti kayak ada air di mata. Jadi dikasih air di mata, tujuannya apa? Tujuannya untuk ngebersihin guys. Setelah ditetesin air mata tuh kayak mata kita nih kayak dipakai kuas gitu guys, kayak dipakein kuas. Rasanya sebenarnya nggak sakit guys, cuman agak aneh nggak sih, kayak barang atau benda yang menyentuh mata kita gitu guys. Setelah dikasih air, setelah dibersihkan, lanjut tindakan untuk operasi. Jadi pada saat kita ngelihat ke atas itu kayak nanti dokternya bilang kalau ada cahaya, fokus ke cahaya yang paling terang, atau ada kayak warna hijau atau warna merah, fokus ke satu titik. Jadi ketika kita udah dapat fokus titiknya, dan dokternya bilang jangan gerak, jangan matanya jangan kayak kiri kanan atas bawah, jangan. Jadi ketika kita udah nentukan titiknya, kita fokus ya kan. Jadi ketika lampunya hilang, terus nggak ada lagi warna merah, nggak ada warna hijau lagi, itu jangan goyang. Jadi tetap kayak fokus ke satu titik itu. Nah setelah kita udah fokus, nah mesin itu guys bener-bener terasa di mata guys. Ini kayak mata, terus kayak mesinnya tuh emang nyentuh guys. Karena gue yang ngambil femtolasik, jadi kayak gue dibuat flap atau sayatan gitu sekitar 80%, mungkin dari sini nih kayak 80% guys. Itu rasanya nggak sakit guys, cuman kembali lagi kayak aneh guys, kayak mesin atau kayak besi atau kayak aluminium atau apalah bahannya gue kurang tahu, itu menyentuh mata tuh rasanya kayak gimana gitu guys. Jadi ketika alatnya itu udah menyentuh mata, kayak asisten dokternya dan dokternya kayak bilang oke, bagus, pertahankan 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, sampai 100%, sap, udah mesinnya kakak, selesai mata satu. Yang kiri sama kayak gitu guys. Jadi metodenya sama, diganjel, terus baru dikasih air, terus baru dikasih mesin. Nah ketika
udah dilakukan di mesin pertama guys, atau dibuka sayatan 80%, itu penglihatan gue tuh buram guys, bener-bener kayak apa ya, kayak kalian ngelihat kayak mata kalian tuh air semua gitu, bener-bener buram guys, bener-bener buram seburung-burumnya. Masuk ke ruangan kedua atau menggunakan mesin yang kedua. Jadi di mesin kedua itu sebenarnya hampir sama guys, kayak sebelumnya, kayak kita tidur terus dikasih ganjel mata, terus kayak dikasih air, dibersih-bersihkan kayak gitu. Yang membedakan apa guys? Jadi di mesin pertama itu kan udah ada kayak sayatan atau flap yang dibuat guys. Nah di mesin kedua itu flap yang udah dibuka atau yang udah disayat guys, itu dibuka gini guys, ditarik guys, ditarik, bener-bener kayak ditarik guys, ditarik. Nah setelah ditarik itu gue kurang inget ya guys, kayak dia diganjel atau apa, pokoknya flapnya tuh emang udah kayak kebuka, kayak ngebuka apa minuman atau apa, kayak bener-bener kayak buka set. Nah pas dibuka itu bener-bener guys, penglihatan tuh bener-bener buram banget, sama sekali nggak kelihatan gitu guys, kayak buram banget. Jadi setelah dibuka sayatan ini kan udah ada guys, nah terus dibuka, pas sudah dibuka baru mesinnya ngelaser. Kalau ini mesinnya nggak nempel guys, tapi dia ngelaser. Jadi sama kayak kita fokus ke satu titik, terus nanti laser itu langsung bekerja. Dan sama dokter sama asistennya kayak pertahankan, tetap tenang, karena kita tuh kayak nggak boleh gerak, kayak tiba-tiba maksa mata kita tuh untuk merem tuh nggak bisa guys, kayak gitu. Jadi pas flapnya udah dibuka, lasernya masuk, itu kayak di laser, nah itu kayak 10%, 20%, 30%, 40% sampai selesai mata kiri dan mata kanan sama. Setelah dilakukannya tindakan lasik atau operasi, terus ngapain lagi bang? Setelah selesai dilasik yang kanan dan kiri, mata gue dipasang untuk soft lens. Soft lens-nya ini itu khusus guys, memang dari mereka. Jadi soft lens ini bisa untuk dipakai tidur gitu. Jadi soft lens ini fungsinya untuk kayak bikin mata kalian tuh aman lah guys dari debu atau apa. Setelah dipasangin soft lens kanan dan kiri, terus gue dikasih kayak kacamata guys, kayak kacamata Power Ranger lah. Nanti ada fotonya di sini ya, fotonya di sini. Nah kayak gitu gue tuh harus pakai kacamata itu selama 1 hari guys, selama 1 hari. Ya, jadi setelah udah dipakai soft lens, udah pakai kacamata itu semua, akhirnya sebelum gue balik ke rumah, gue dicek sama dokternya lagi untuk memastikan flapnya itu sudah tertutup atau enggak, kayak sudah rapat atau enggak. Jadi kan tadi udah dibuka, terus di laser, nah terus ditutup lagi guys, kayak gitu. Oke, day 3 atau H+1 setelah gue melakukan lasik. Setelah lasik atau setelah melakukan pasca lasik, pada saat sudah nyampe di rumah itu sama sekali udah nggak boleh megang HP, nggak boleh kena cahaya, udah nggak boleh kena angin atau apapun itu guys. Jadi bener-bener pure setelah lasik di hari itu gua tidur, tapi tidurnya tuh kayak kanan kiri atau depan belakang atau tengkurap nggak, jadi kayak posisi gue tuh bener-bener kayak gitu ya guys. Jadi kalau kayak ke kanan atau ke kiri tuh rasanya kayak nggak enak gitu loh, kayak nggak nyaman dan lumayan agak sakit mungkin karena obat anestesinya udah habis kali ya guys ya. Besoknya di hari H+1 setelah pasca, jadi gue kembali lagi ke Ciputra Eye Clinic untuk melepas soft lens, karena melepas soft lens tuh nggak boleh kita sendiri guys, harus dokternya. Kecuali kalau semisal pada saat kita tidur soft lens itu lepas, itu ya udah biarin aja, nggak usah dipasang lagi. Jadi di hari itu gue datang ke Ciputra Eye Clinic untuk melepas soft lens. Setelah soft lensnya dilepas, dokternya tuh ngecek lagi, kayak kemarin tuh kan yang femtolase itu kayak ada flapnya kan, jadi dilihat bagus atau enggak, kayak ada kebuka atau enggak, atau kayak rapetnya atau enggak, kayak gitu. Jadi dicek seluruhnya lagi. Setelah memastikan untuk kondisinya bagus, semuanya aman, nah akan dikasih namanya obat tetes guys. Jadi obat tetesnya itu ditetes sehari itu 6 kali yang ini guys. Nah ini obat tetesnya guys, ini ada sehari 6 kali. Dan ada vitaminnya juga guys, vitamin untuk membantu dalam proses penyembuhan.
Oke guys, selanjutnya dari day 4 atau sampai day ke-7 atau day 4, berarti sampai 1 minggu lah ya. Kayak H plus 1 minggu setelah lasik selama 1 minggu. Nah, minggu pertama ini adalah minggu paling berat guys ketika habis lasik. Kenapa? Karena banyak pantangannya guys. Satu, kalian nggak bisa keramas, kalian nggak boleh kena air. Jadi pada saat kalian mandi, ya udah dari leher ke bawah aja guys. Itu. Yang kedua, nggak boleh kena angin. Jadi kayak misal kayak kalian kalau kipas angin langsung ke mata, itu nggak bisa guys. Yang ketiga, kalian nggak boleh kena matahari secara langsung. Yang keempat, kalian tidak boleh main HP guys. Jadi karena HP itu kan cahayanya tuh ini banget ya guys. Jadi kalian tuh nggak boleh. Jadi gua selama sekitar 3 hari, kurang lebih 3 hari itu cuman tidur guys. Pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam tidur. Jadi bangun tuh ya udah cuman buat makan aja gitu. Dan yang keempat, kalian nggak boleh kena uap guys. Jadi nggak boleh makan panas, nggak boleh kayak makan yang berkuah panas dulu, nggak. Jadi kayak tunggu agak dingin baru kalian boleh makan. Nah, hari ke 4, 5, 6, 7 sampai mau mendekati 1 minggu itu gue baru main HP tipis-tipis guys. Tapi main HP-nya itu gue nggak kayak nonton YouTube, nonton TikTok, enggak. Jadi gue nyetel YouTube, udah kayak podcast aja, dengerin podcast aja gitu. Nah, karena pada saat waktu itu gue ada seseorang yang bisa nemenin gue, jadi gue nggak main TikTok, nggak main YouTube, gue cuman teleponan. Itu yang ngebuat kayak ada kegiatan lah guys, karena bosen parah guys, gak ngapa-ngapain, cuman tidur. Nah, karena ada seseorang itu. Oke, setelah 1 minggu ya, setelah 1 minggu pasca lasik ya kan, kalian akan datang lagi ke Ciputra Eye Clinic. Nah, di Ciputra Eye Clinic itu ngapain aja guys? Ngapain aja tuh bang setelah 1 minggu? Oke, setelah kalian melakukan kayak pasca saat plus 7 atau setelah 7 hari, setelah 1 minggu kalian datang lagi, kalian akan dicek lagi. Yang dicek itu pertama kayak ngelihat kayak awal screening gitu lah guys, kayak gue lupa ya nama ngeceknya tuh apa istilah, kayak dicek kayak minusnya, terus kalian akan dicek lagi kayak penglihatan kalian, kelihatannya udah jelas atau belum, kayak gitu ya kan. Nah, setelah itu, setelah kalian udah dicek itu, kalian konsultasi lagi ke dokter. Nah, di konsultasi ke dokter dilihat kayak, oh ini udah bagus, oh ini flapnya udah ketutup, oh ini udah oke, oh ini udah oke. Tapi untuk main HP jangan dulu ya, tetap dibatasi. Untuk matahari harus pakai kacamata hitam kalau mau keluar, nggak boleh kena angin. Jadi masih tetap di rumah guys. Nah, di konsultasi itu dicek kayak kiri kanan atas bawah itu kayak biasa, untuk memastikan kayak lukanya atau flapnya itu tuh yang saya tanya itu udah mulai pulih atau belum, kayak gitu. Penglihatannya udah oke atau belum. Pasti penglihatannya itu belum 100% guys. Apalagi setelah kalian lasik itu penglihatan dekat kalian tuh nggak bisa guys, kayak bener-bener burem banget guys. Setelah itu, setelah 1 minggu itu guys, itu sudah boleh kena air atau udah bisa mandi lah guys. Istilahnya udah bisa mandi tuh rasanya kayak wow, 7 hari pala kalian nggak kena air tuh parah banget guys. Jadi setelah 7 hari kalian udah bisa untuk mandi. Oke, selanjutnya dari hari ke-7 atau 1 minggu sampai nanti ada pengecekan lagi selama 1 bulan. Nah, kegiatan yang gue lakukan itu hampir sama guys, tidak ada beda jauh, nggak beda jauh lah. Masih kayak megang HP itu kayak 2 minggu lah. 2 minggu tuh masih kayak sedikit-sedikit megangnya, kayak nonton YouTube atau 1 jam doang, terus istirahat, terus baru main lagi, terus istirahat, main lagi, istirahat, kayak gitu loh guys. Masih dibatasin. Sama masih belum boleh kena matahari secara langsung, jadi harus memang pakai kacamata hitam. Kalau kena angin sebenarnya boleh-boleh aja guys, cuman tidak boleh kayak kena langsung. Dan lebih baik, dan saran dari gua ketika kalian sudah lasik, ya di rumah aja dulu, di rumah dulu. Oke, setelah 1 bulan akhirnya dilakukan pengecekan lagi selama 1 bulan itu. Nah, di pengecekan itu hampir sama guys, kayak dicek kayak awal kayak minusnya nambah atau enggak, terus dicek lagi kayak pakai kacamata tuh kalau kalian bikin kacamata yang pengguna kacamata juga kan. Jadi kayak dicek di penglihatannya ini udah jelas atau belum, ini udah penglihatannya udah 100% atau belum, kayak gitu. Ngelihat dekatnya udah oke atau belum. Terus setelah dicek-cek lagi, konsultasi lagi sama dokternya ngecek lagi kayak
oh flapnya ini udah tertutup rapat, oh ininya udah oke, oh ininya udah nggak apa-apa. Jadi dilakukan emang pengecekan lagi guys. Jadi pas sudah 1 bulan itu sebenarnya penglihatan kalian tuh sudah bisa terbilang 100% udah oke banget guys. Tapi tetap harus dibatasin yang namanya megang gadget, terus kayak kena matahari, terus kayak ngangkat-ngangkat berat itu masih harus dibatasi guys, kurang lebih seperti itu. Oke, next ya, setelah kalian 1 bulan itu akan lagi ada pemeriksaan 3 bulan ya kan. Jadi setelah 3 bulan itu ada lagi namanya pengecekan. Nah pengecekan itu hampir sama, kalian pasti dicek kayak awal kayak dicek matanya dulu, terus cek penglihatannya minusnya nambah atau enggak. Nah jadi selama 3 bulan itu tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kalian itu matanya sudah benar-benar 100% penglihatannya sudah oke, sudah benar, sudah utuh, dan kondisi mata kalian juga sehat. Cek. Oke, untuk rincian biaya nanti gue akan kasih tabelnya aja ya, Oke guys, jadi itu pengalaman gue tentang LASIK. Mungkin banyak beberapa atau masih bingung. Kalian tinggal komen aja di channel YouTube gue atau di Instagram gue. Apapun pertanyaan kalian itu bakal gue jawab, ya kan? Atau bahkan nanti gue bisa bikin video Q&A khusus untuk tanya jawab. Oke, jadi bagi kalian yang pingin coba LASIK mata, langsung aja guys, dicoba guys. Jangan takut, jangan apa-apa. Karena apa guys? Gua dari minus 15 ini kacamata yang lama. Dari minus 15 kalian bisa lihat tebelnya, minus 15 ke minus 1,5, luar biasa. Dan sekarang kalau gue nggak pakai kacamata juga bisa lihat. Jadi bagi kalian yang mau LASIK mata, nggak usah ragu, nggak usah bimbang, nggak usah takut.